Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan flora normal? Saya ambil satu-satu. Abdul Aziz Hafiduddin. Host. Mana host? Saya, Dok. Nah, apa yang dimaksud dengan flora normal? Abdul Hafif. Kamu di mana ini? Kenapa kamu di rumah sakit? Iya, Dok. Ini background-nya aja, Dok. Oh, background-nya aja. Aduh, saya kira kamu dirawat. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan flora normal? Kalau itu, maaf saya belum belajar. Gimana caranya kamu ini mau belajar flora normal tidak tahu flora normal? Gimana kita bisa? Kumpulan mikroorganisme, Dok. Ini angkatan berapa sih? 2020, Dok. 2020, Dok. Oh, 2020. Pantasan aja. Oke, belum tahu. Kalau saya yang mengajar ya harus ngerti dulu. Oke deh, saya mau aja dulu kalau begitu. Atira. Mana Atira? Saya, Dok. Atira Mayang Putri Masyur. Oke. Apa yang dimaksud dengan flora normal? Kalau flora normal yang saya tahu itu, dia itu jadi sekumpulan organisme yang memang secara normal itu hidup di tubuh manusia gitu, Dok. Seperti misalnya di permukaan kulit gitu. Saya tahunya hanya itu sih, Dok. Seperti itu. Hah? Kenapa? Gak apa-apa, Dok. Oke. Bagus, jawabannya bagus. Anin. Mana Anin? Iya, dokter. Ya, apa yang dimaksud dengan apa yang kamu tahu tentang flora normal, Anin? Flora normal itu bisa dibilang mikroorganisme yang ada di tubuh yang berkembang secara alami, dokter. Berkembang secara alami. Oke. Siti Fatima. Mana Siti Fatima? Ada, dokter. Siti Fatima. Apa yang kamu tahu tentang flora normal? Jadi, baik dokter. Jadi flora normal itu mikroorganisme yang hidup di bagian tertentu di tubuh manusia saja. Jadi dan dia bersifat itu non patogen kalau ada di tubuhnya itu di suatu bagian tertentu. Tapi kalau misalnya ada di bagian tubuh lain, misalnya flora normal yang ada di kulit, terus dia ada di bagian tubuh lain, misalnya di jantung. Nah, itu akan menyebabkan infeksi, dokter, dan bersifat patogen. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Oke deh. Saya nggak dengar tadi. Sorry. Apalagi ya? Flora normal tadi ya, bahwa kamu sudah bilang tadi bahwa flora normal itu adalah mikroorganisme yang hidup pada bagian tertentu dari tubuh kita, tubuh manusia. Betul. Jadi saya mau kasih clue bahwa flora normal itu adalah mikroorganisme yang hidup normal. Ya, tahu kan ada istilah simbiosis, ada simbiosis mutualisme di SMA dulu kan? Kalau masih ingat pelajaran SMA, ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan apa lagi itu? Komensalisme, dokter. Nah, biasanya flora normal ini berfungsi, dia berinteraksi dengan manusia itu sebagai komensal. Jadi dia hidup tanpa mengganggu sistem yang ada pada manusia. Jadi dia hidup aja. Tahu enggak?
bahwa bakteri itu, ya, mikroorganisme itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan sel-sel yang ada pada tubuh kita. Jadi sebenarnya lebih banyak bakteri yang hidup di tempat di tubuhmu dibandingkan sel tubuhmu sendiri. Jadi yang membuat kalian berat itu adalah bakteri sebenarnya, banyak kumannya. Jadi kalau timbangannya 100 kilo, mungkin 50 kilonya itu adalah bakteri ya. Enggak main-main aja. Tapi memang jumlah bakteri yang ada dalam tubuh manusia itu lebih besar dibandingkan jumlah sel pada manusia itu sendiri. Sehingga jumlahnya lebih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bakteri kita ini adalah makhluk yang multiseluler. Multiseluler itu artinya makhluk yang banyak selnya, saling berinteraksi antara satu sel. Kan kita ini dibentuk oleh sel kan? Sel itu membentuk jaringan. Setelah jaringan terbentuk, dia membentuk organ. Setelah organ terbentuk, dia membentuk organ-organ ini membentuk satu sistem yang disebut sebagai sistem organ. Nah, semua itu berawal dari sel, sehingga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia ini adalah kumpulan dari berbagai macam mikroorganisme berkumpul jadi satu, makanya jadi manusia. Ya, kira-kira kalau pandangan biologinya seperti itu. Nah, apa kira-kira pentingnya? Kenapa kita harus belajar flora normal? Nah, ada yang tahu? Saya mulai lagi. Siti Fatimah sudah. Delisha. Mana Delisha? Saya, Dok. Hah? Mana? Saya, Dok. Oh ya, oke, Delisha. Apa yang kamu di dalam mobil lagi? Mau kemana kamu? Iya, Dok. Habis dari perjalanan. Dari perjalanan mana? Ke Kemenkes. Hah? Ke Kemenkes, Dok. Sama ayah saya. Kamu di mana sih? Di Jakarta? Iya, di Jakarta, Dok. Iya. Biasa kamu ini. Jadi kenapa kita harus belajar flora normal? Untuk mengetahui fungsi dari mikroorganisme yang hidup di tubuh kita. Ya, untuk apa dipelajarinya? Agar kita tahu jenis-jenisnya, macam-macamnya. Terus kegunaannya, seperti contohnya bakteri yang membuat pembusukan makanan di usus. Seperti itu, Dok, menurut saya. Iya. Baiklah kalau begitu. Apa sih lagi ya? Siti Fatimah sudah. Rizka Aulia Ramadila. Mana kamu, Rizka? Saya, Dokter. Kenapa? Selain apa yang dibilang tadi sama siapa tadi itu? Delisha, kenapa kita harus belajar ini? Ngapain kita belajar ini? Capek-capek aja. Kan? Baik, Dokter. Menurut saya, sebelum kita mempelajari yang besar dulu, sudah pasti kita harus mempelajari yang lebih dasar atau yang lebih kecil terlebih dahulu. Oh, gitu. Buat apa? Aduh, ya baiklah. Rizka Aulia. Aprilia Nurlaila. Iya, Dokter. Ya, Aprilia. Kenapa kita harus belajar ini? Kalau menurut saya kan flora normal itu kan ada yang bermanfaat, ada yang nggak bermanfaat. Tapi kalau misalnya, bukan nggak bermanfaat, maksudnya kalau misalnya dia itu diganggu, dia bisa jadi masalah. Jadi kita harus tahu dulu flora normal. Oh, kita gitu. Belajar. Bagus juga jawabanmu. Ya, betul itu ya. Karena flora normal itu, kalau dia hidup normal tanpa ada masalah, maka
tidak ada masalah buat tubuh kita. Kalau dia misalnya hidupnya di hidung kita, maka kalau dia tetap di hidung, dalam hidung, mukosa hidung, maka mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau dia berpindah dari satu tempatnya dia berada, ke tempat lain yang bukan tempatnya, maka itu mungkin jadi masalah. Contoh misalnya, flora normal yang ada di kulit, kalau kita teriris pisau, ya, kan di kulit ini penuh dengan kuman kan, penuh dengan bakteri. Tapi kalau kita teriris pisau, terus kumannya terbawa ke bagian dalam, bukan pada epidermis lagi, dia masuk ke dalam subdermis, maka kuman-kuman ini atau bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada organ yang ada di bawahnya. Sehingga kalau dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang bukan tempatnya, maka dia akan menyebabkan infeksi, menyebabkan gangguan karena bukan tempatnya. Nah, itulah kenapa kalau seorang ahli bedah melakukan antisepsis, sebelum dia melakukan insisi, sebelum dia melakukan operasi pada tangan, maka dia harus meletakkan antiseptik atau mengoleskan antiseptik pada kulit seseorang, tempat di mana kulit itu akan dibedah. Kenapa demikian? Karena di permukaan kulit tersebut pasti ada bakteri. Nah, kalau pada saat diinsisi, pada saat diiris, maka kemungkinan bakteri itu bisa masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam, sehingga kuman-kuman itu dapat menyebabkan infeksi pada jaringan yang lebih dalam. Nah, kenapa kita harus mempelajari itu? Oke, bisa dimengerti ya? Oke, baiklah kalau begitu. Nah, terus juga misalnya, kalau ada operasi, misalnya ada infeksi pada luka misalnya, kita bisa tahu bahwa infeksi ini berasal dari kulit kah atau berasal dari tempat lain. Kenapa? Karena kita sudah tahu, kita sudah memetakan bakteri-bakteri apa saja yang ada di kulit. Kalau bakteri-bakteri tersebut yang menginfeksi organ tertentu bukan berasal dari kulit, tidak termasuk daftar bakteri yang ada di kulit, maka itu berarti sumbernya bukan dari kulit, tapi sumbernya dari tempat yang lain. Kira-kira begitu. Nah, kembali ke flora normal. Madina, Aprilia sudah. Andi Hafiz Rajendra. Mana Andi Hafiz Rajendra? Ya, Dok. Wah, kenapa tidak ada gambarmu Andi Hafiz Rajendra? Kamera saya masih mati, Dok. Sebentar. Ya, Dok. Wah, luar biasa. Ini background juga kah atau kamu dalam studio? Background doang. Baiklah kalau begitu. Nah, flora normal ini kenapa ya bisa hidup ya di tempat di tubuh kita? Saya masih kurang tahu sih ya, Dok, tapi mungkin karena dia mendapatkan makanan atau nutrisi yang cukup di dalam tubuh kita. Oke. Farah Asisa Fardal. Mana Farah? Ya, dokter. Ya, Farah. Kenapa flora normal ini bisa hidup?
Kenapa flora normal ini bisa hidup di bagian-bagian tubuh kita? Gimana dok? Kenapa Kalau enggak tuh kan emang udah hidup di dalam tubuh kan audionya dok, jadinya kayak halo, ya dok, halo, ya, halo, ya dok. bagus. Eh, Kenapa ya dok. flora normal ini bisa hidup di permukaan tubuh kita? Permukaan tuh Ya, karena kan kalau bakteri itu emang menempel kan dok, jadinya ya mungkin kenapa ulang deh? gara-gara itu. Karena kalau menurut saya itu kan emang dasarnya bakteri itu hidup menempel kan dok, jadinya mungkin kalau menempel di tubuh tuh juga seperti itu dok. Baiklah. Data. Dara Nur Asisa Yuwono. Mana Dara? Saya dokter. Sisa. Ada? Ada dokter. Mana kamu? Gak kelihatan. Saya nyalakan video sudah dok. Ya. Kenapa ya? Kenapa flora normal ini bisa hidup di tubuh kita? Karena dapat makanan dari tubuh kita dok. Oh, dapat makanan dari tubuh kita. Oh, gitu. Oke, baik juga. Bagus juga sih jawabannya. Ya, baiklah. Flora normal, saya mulai dari awal ya. Flora normal itu mungkin dulu saya ngambil flora normal. Aduh, mati saya. Bahasa Inggris lagi. Jadi flora normal itu adalah, lihat share screen saya ya. Bisa ya? Kelihatannya? Bisa dok. Iya, terlihat. Terlihat dokter. Terlihat ya? Terlihat dokter. Oke, Iya, Pak. terlihat dok. Oke. Apakah yang dimaksud dengan normal flora atau flora normal? Flora normal itu, atau sekarang bukan lagi sebenarnya dibuat diistilahkan flora normal, tapi diistilahkan sebagai mikrobiota normal, ya, mikrobiota normal, bukan lagi flora normal, tapi ada istilah lain yang disebut mikrobiota normal. Kenapa flora normal? Dulu kingdom itu dibagi atas dua kan, ada kingdom animalia dan kingdom plantae, sehingga semua bakteri itu masuk dalam tumbuh-tumbuhan yang disebut sebagai flora, sehingga muncul istilah flora normal, ya, oke. Tetapi karena bakteri dan mikroorganisme yang bersel tunggal lainnya itu dia mempunyai kingdom sendiri, maka sekarang disebut sebagai mikrobiota normal. Jadi bukan lagi flora normal. Tapi kalau ada istilah normal flora atau flora normal,
atau mikrobiota normal itu istilah yang sama, ya. Oke, kalau dapat istilah itu maka itu adalah istilah yang sama. This mixture of microorganisms regularly found at any site within the body of a healthy person. Jadi semua flora normal itu adalah campuran mikroorganisme, sejumlah mikroorganisme, bermacam-macam mikroorganisme yang biasanya kita temukan pada lokasi anatomis tertentu dari tubuh kita. Pada orang yang normal, walaupun orang normal itu ada kumannya pasti. Mau di jidat, mau di mata, mau di hidung, mau di mau di mulut, mau di telinga, semuanya pasti ada mikrobiota normalnya. Ya, yang steril itu adalah daerah di bawah glotis. Tunggu ya sebentar ya. Tunggu, sorry. Saya lagi ada di lab jadi Jadi apa yang saya bilang tadi itu, bahwa semua mikroorganisme ini yang ditemukan pada orang yang sehat, ya, dia dapat hidup atau berkembang biak dalam jumlah yang tidak mengganggu lingkungan tempatnya dia berada, itu disebut sebagai flora normal. Beberapa mikroorganisme tanya ditemukan juga terkait dengan misalnya kucing, flora normalnya tertentu hanya mungkin ada di kucing. Ada flora normal yang hanya ditemukan pada manusia. Itu tergantung tempat di mana dia senang. Jadi samalah dengan kita. Kita mungkin hidup, ada yang sedang di kota, ada yang sedang di desa, ya. Tergantung di mana kita hidup. Jadi masing-masing punya kesenangan sendiri. Begitu pula dengan mikroba atau bakteri. Nah, flora normal ini juga bisa ditemukan sebenarnya pada lingkungan. Kenapa bisa ditemukan pada lingkungan? Kenapa flora normal itu bisa ditemukan di lingkungan? Bentar. Nadia Asila. Kau menghayal kayaknya. Kenapa flora normal ini juga bisa kita temukan di lingkungan? Nadia. Setahu saya kalau mikroorganisme itu biasanya juga terdapat di lingkungan seperti di tanah, itu banyak dok, di tanah, kemudian di udara seperti itu. Jadi bisa juga yang masuk ke tubuh kita itu berasal dari lingkungan itu, dokter. Oke. Kenapa kita bisa ditemukan di lingkungan? Karena ya dia lepas ke lingkungan. Coba bayangkan kalau kalian pup di di WC 2x2 meter, kan 2x2 hektar. Maka kita bisa temukan E. coli itu di sungai. Karena kan kalau di Sungai Mahakam sini kan orang beol, cuci piring, terus di sungai kan pasti kita temukan banyak E. coli, banyak Escherichia coli di sungai. Karena Escherichia coli itu dilepaskan bersamaan dengan feses masuk ke sungai. Nah, sehingga kita bisa jadikan Escherichia coli itu sebagai dasar bahwa air ini layak diminum atau tidak. Artinya
Kalau kita temukan di lingkungan itu atau di sumber air minum ada E. coli, artinya air itu sudah tercemar dengan tai, kotoran manusia pasti itu. Nah, jadi kalau ada E. coli-nya pasti ada tainya. Nah, jadi kita kalau ada E. coli kita temukan, kita minum, berarti kita minum tai. Kecil sedikit. Gitu ya, kotoran manusia. Oke, kenapa dia bisa ada di sana? Ya, ada flora normal, jenis flora normal itu ada yang residence dan ada yang transient. Residence artinya kalau dia memang hidup dan berkembang di tempat tersebut. Transient artinya kalau dia hanya datang sekejap aja, misalnya kalau saya pegang meja ini kan, saya pegang meja ini, pasti ada kuman di sini kan? Terus saya pegang tangan saya, maka kuman dari meja ini akan berpindah ke tangan saya. Nah, inilah yang disebut sebagai transient. Dia bukan hidup di sana, tetapi karena perpindahannya karena saya pegang ke kulit saya, sehingga kuman itu pindah ke kulit saya. Oke, nah itu disebut sebagai transient. Sementara kalau dia residen, artinya kuman-kuman ini memang sudah hidup dan berkembang biak di lokasi tersebut. Nah itu disebut sebagai residen. Disebut sebagai residence mikrobiota atau residence mikroflora. Ya. Ini ya, jadi jaringan tubuh kita yang bagian dalam ya, seperti misalnya paru-paru, jantung, ginjal, ya, hati, pankreas, bagian dalam itu otot, itu semuanya adalah steril ya. Jadi semua bagian dalam dari tubuh kita itu semuanya steril. Seperti jantung pasti steril kan? Pembuluh darah pasti steril. Otot pasti steril. Kemudian paru-paru steril. Kemudian hati itu steril. Pankreas steril. Lien steril. Nah, jadi bagian-bagian itu merupakan bagian yang steril. Kecuali yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Seperti saluran cerna. Semua saluran cerna itu sampai ke bawah, sampai ke anus, semuanya pasti tidak steril. Karena berhubungan langsung dengan dunia luar kan? Ya kan ya? Oke. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut, sebelum semuanya pada mengigau, tidak tahu apa sih namanya, tidak, nanti capek aja saya bicara. Nah, sekarang ada enggak yang bertanya sampai di sini? Ada yang kurang dimengerti tentang flora normal sampai di sini? Halo. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ngerti semua? Nanti. Mohon maaf dokter, izin ke WC, silakan. Mohon maaf dokter. Ya. Saya izin bertanya mengenai jenis flora normal yang residen transient. Saya masih kurang mengerti bagaimana ya dokter. Oh ya. Terima kasih dokter. Oke, baik. Residence flora itu adalah, atau mikrobiota residence itu adalah mikrobiota yang hidup pada umum di tempat tersebut. Misalnya Escherichia coli misalnya. Kalau Escherichia coli kan
Escherichia coli itu hidup di usus kita, usus manusia. Bahkan di usus hewan pun dia hidup. Nah, itu disebut residence flora di usus. Kenapa? Karena dia berkembang di sana. Dia mendapatkan makanan atau nutrisi di tempat itu. Di usus ya. Kalau E. coli itu hidupnya di usus. Biasanya menjadi bagian flora normal yang ada di usus. Kenapa bisa di usus? Karena dia mendapatkan makanan atau mendapatkan nutrisi yang cukup banyak di usus. Jadi itu disebut residence flora. Tetapi kalau misalnya ada orang yang membersihkan pada saat dia beol, pada saat dia membersihkan pantatnya, tidak sengaja menyentuh ujung duburnya, terus dia pegang tangannya, nah E. coli, kalau dia mendapatkan E. coli dari tangan tersebut terus memindahkannya ke kulitnya, maka E. coli yang ada di kulit itu disebut sebagai transient mikrobiota atau transient flora, karena bukan tempatnya di sana. Dia hanya terbawa dengan tangan pada saat misalnya membersihkan pada saat melakukan sanitasi di pada saat dia beol misalnya, ya bisa ya. Jadi transient flora itu kalau bukan tempatnya, dia bukan tempat hidupnya di situ, hanya tidak sengaja terbawa ke tempat itu dengan sentuhan, dengan peralatan yang lain, ya dia tidak bisa hidup di sana. Jadi kalau kita temukan dia di kulit, E. coli itu di kulit, artinya itu adalah flora yang transient, bukan residence flora. Bisa ya? Baik dokter, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Permisi dokter. Ya, silakan. Saya Anin ingin bertanya dokter. Ya, apakah di setiap organ itu memang dari dia lahir itu memang sudah ada bakteri tersebut dokter, atau memang bakteri tersebut hanya ke tersier seperti dokter bilang gitu dokter? Oh ya. Terima kasih. Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali. Fetus ya, artinya bayi yang belum ada masih di dalam kandungan ibunya itu steril, belum ada bakteri yang ada pada dia. Nanti pada saat dia keluar dari tubuh ibunya melalui, kalau dia lahir normal, maka bayi tersebut melalui jalan lahir, melalui vagina, terus keluar ke dunia luar. Pada saat dia keluar melalui vagina itu banyak flora normalnya. Disitulah pertama kali dia mendapatkan flora normal dari ibunya. Jadi 5 menit setelah dia lahir, anak itu sudah tidak steril lagi. Ya kurang dari 5 menit malah. Pada saat dia lahir, dia sudah terkontaminasi dengan flora normal dari ibunya pertama kali. Bisa masuk ke dalam saluran napas, bisa masuk ke mulut, bisa ke kulit. Jadi saat itulah bayi itu mendapatkan bakteri-bakteri itu dari sejak pertama dia lahir. Saat dia bertumbuh, maka dia mendapatkan flora normal itu dari lingkungannya, dari orang lain, dari pasangannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat dia lahir, pada saat dia belum lahir, masih janin, maka dia masih steril. Tapi pada saat dia lahir melalui jalan lahir, kalau dia lahir normal, maka dia akan mendapatkan flora normal itu dari ibunya melalui vagina, jalan lahir. Itu kalau dia lahir normal. Tapi bagaimana kalau dia lahir di sesar, tidak melalui jalan lahir yang normal?
maka dia tidak akan, anak-anak yang lahir dengan dengan melalui jalan lahir, dengan melalui operasi sesar, itu tidak sama flora normalnya karena tempatnya berbeda, tempat keluarnya berbeda, relatif lebih steril anak-anak yang lahir di melalui seksio sesarea dibandingkan yang lahir. Nah, apakah itu berpengaruh? Kita belum tahu, belum ada penelitian. Apakah berpengaruh anak-anak lahir dengan normal melalui pervaginam atau melalui seksio sesarea? Apakah flora normal ini berpengaruh atau tidak? Nah, mungkin tugas kalian melakukan penelitian. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi flora normal itu dibawa oleh bayi yang baru lahir melalui jalan lahir. Kalau dia lahir melalui jalan lahir. Kalau melalui seksio sesarea, maka dia mungkin akan mendapatkan kuman-kuman itu atau bakteri-bakteri itu dari kulit ibunya, kulit si dokter, kulit dari alat-alat medis yang lain. Karena yang bersentuhan dengan bayinya adalah alat-alat medis. Kira-kira seperti itu. Oke, siap ya? Cocok ya? Oke, terjawab kan? Sudah dokter, terima kasih. Ya. Ada lagi? Oh, baiklah. Udah ya? Kita lanjut. Sudah tadi. Ini saya sudah kan? Ini saya sudah jelaskan tadi bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 10 pangkat 13 sel. Berapa nih? 10 kalau 13 nolnya berapa ya? 10 triliunnya. Ya, 10 triliun sel. Sementara bakteri yang menghuni tubuh manusia itu 100 triliun sel. Jadi lebih banyak bakteri dibandingkan manusia kan? Ini adalah sel bakteri, ini adalah sel manusia. Jadi tubuh manusia ini dihinggapi atau dihidupi atau tempat hidupnya bakteri-bakteri yang sejumlah 10 pangkat 14 bakteri. Jadi ada 100 triliun bakteri yang hidup di tubuh kita. Sementara sel kita sendiri jumlahnya sedikit sekali, 10 pangkat 13 sel. Artinya lebih banyak bakteri dibandingkan sel-sel kita. Jadi memang saya tidak tahu ya, mungkin ada yang berpendapat bahwa suatu saat yang menghuni dunia ini, yang menghuni dunia ini adalah makhluk hidup yang disebut sebagai mikroorganisme. Makhluk-makhluk seperti kita ini mungkin suatu saat akan punah secara biologi ya. Artinya kalau pandangan orang biologi, mungkin kita suatu saat akan punah dan akan digantikan oleh mikroorganisme tertentu. Nggak tahu kita. Tapi who knows ya. Ya, ternyata bakteri itu juga, kenapa bakteri mikroflora itu senang, misalnya ada mikroflora yang senang di mulut, ada senang di gut, di saluran cerna, ada yang senang di kulit, ada yang senang di ketek. Makanya orang bau ketek. Gara-gara, tahu nggak kenapa bau ketek? Karena mikrobiota itu. Ya, karena bakteri lah yang menyebabkan menyebabkan bau. Seandainya tidak ada bakteri maka tidak ada bau. Makanya si iklan-iklan itu membuat
antiseptik atau apa untuk membunuh bakteri supaya tidak bau ketek. Nah, kenapa ada bakteri-bakteri yang kenapa apa bakteri-bakteri ada yang senang di ketek, ada yang senang di kulit, ada yang senang di hidung, ada yang senang di mulut. Kenapa ya? Nah, kesenangan hidup bakteri inilah yang disebut sebagai tropisme. Jadi tropisme. Jadi ada mana tuh tropisme ini? Jadi tropisme bakteri. Jadi sama dengan kita. Jadi bakteri juga itu senang tempat-tempat tertentu. Kita misalnya senang makan, ada yang senang makan gudeg, ada yang senang makan mie, ada yang senang makan roti. Bakteri-bakteri juga senang seperti itu. Di mana ada roti, maka pasti orang-orang yang senang roti ada di situ. Di mana ada gudeg, maka orang-orang yang senang gudeg ada di situ. Begitupun bakteri. Di mana ada misalnya ada nutrisi yang cocok yang dia senangi, maka bakteri itu akan ada di situ. Kira-kira seperti itu. Sehingga itu disebut sebagai tropisme. Bakteri-bakteri ini ada yang senang di telinga, ada yang senang di mata, ada yang senang di mulut, ada yang senang di hidung, ada yang senang di kulit, dan lain-lain. Nah, itu disebut sebagai tropisme. Jadi, kalau dia senang di hidung, maka tropismenya di hidung. Kalau senang di gut, saluran cerna, maka tropismenya di saluran cerna. Itu disebut sebagai tropisme. Ya. Ini juga lah yang menyebabkan variasi. Jadi karena ada yang senang di gut, ada yang senang di kulit, maka berbeda-beda variasinya. Jadi variasi bakteri yang hidup di kulit itu berbeda dengan variasi bakteri yang ada di saluran cerna. Itu karena tropisme tadi. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Ini katanya. Apa itu? Flora normal itu bisa kita temukan di kulit, bisa kita temukan di konjungtiva, bisa kita temukan di nasofaring, oral cavity, gastrointestinal, rectum, kemudian urogenital. Ya. Jadi urogenital tract pada kulit, konjungtiva, nasofaring, cavum oris atau rongga mulut, gastrointestinal. Gastrointestinal tahu kan ya? Apa itu? Kalau gastrointestinal apa? Saluran apa? Hah? Saluran pencernaan, apa? Dok. Oh, pencernaan. Baguslah. Pintar kamu ya, Delisha. Oke. Jadi gastrointestinal itu gaster atau gastro itu dari kata gaster, intestinal itu intestinum. Jadi gaster itu lambung, kemudian intestinum itu usus, gastrointestinal tract. Jadi lambung dan usus. Kemudian urogenital ya, semuanya bisa kita temukan di sini. Nah, ini pada kenapa mikrobiota ini tidak dapat menyebabkan sakit pada manusia? Apa? Kenapa kok ada kuman di permukaan kulitnya? Kenapa ada bakteri di kulitnya? Kenapa ada bakteri di konjungtivanya? Kenapa ada bakteri di nasofaringnya? Kok tidak menyebabkan sakit ya? Ada apa ya? Kan kita tahu kan kalau bakteri ada di kulit pasti kita terinfeksi kan? Tapi kok kenapa
mikrobiota normal ini ada di kulit, ada di konjungtiva, ada di nasofaring. Nasofaring itu rongga hidung, ya, di sebelah bawah dari hidung. Ini disebut sebagai nasofaring. Nah, kenapa kalau di kulit konjungtiva nasofaring itu kok tidak menyebabkan sakit? Ada apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Izin menjawab, dokter. Silakan. Yes. Yang pertama, dokter, tadi dokter awal menjelaskan bahwa mikrobiologi ini itu bersifat komensialisme, yang dimana arti komensialisme itu dia itu ada namun tidak merugikan dan juga tidak menguntungkan, dokter. Ya, jadi betul komensal. Tapi yang menyebabkan dia bisa komensal apa? Apa faktor penyebab sehingga bakteri ini menjadi komensal? Dia patogen kalau pertumbuhannya berlebihan. Tapi kenapa bisa terkontrol dengan baik pertumbuhannya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Menjawab, dokter. Ya, silakan. Bagus. Ya, silakan. Kan kalau yang dia itu ada yang apa tadi, dok? Yang interval interstitial. Yang mana? Oh iya, ada yang transien. Nah, yang transien itu bisa hilang kalau misalnya kita cuci tangan atau misalnya kalau kita keringatan nanti bakterinya hilang juga, dok. Jadi dia nggak berlebih-lebihan. Ya, betul. Jadi kalau dia kalau dia kita cuci tangan maka hilang, ya. Itu kalau transien. Tapi kalau dia yang residen kok bisa hidup ya? Kok bisa tidak menyebabkan sakit kita ya? Kenapa ya? Kenapa bakteri mikroorganisme yang residen tadi itu tidak menyebabkan kita sakit? Harusnya kan kulit kita kan tiap hari kan, setiap jam bakteri itu setiap menit itu dari satu sel menjadi 2 sel kan? Nah, sudah kalau dia lama maka dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, sampai banyak. Lah kok kita sehat-sehat aja? Apa alasannya? Izin menjawab, dokter. Ya, bagus. Ya. Jadi setahu saya, dokter, itu kan pada sel-sel di tubuh kita ada yang salah satu jenisnya ada yang disebut sebagai sel kanker. Nah, artinya sel kanker ini disebut sel kanker pada tubuh kita apabila jumlahnya dia berkembang biak secara tidak terkendali, sehingga bisa dikatakan sel yang abnormal. Nah, jadi pada dasarnya, secara normalnya, flora normalnya ini masih dalam tahap yang terkendali atau seimbang, atau di luar dari sel-sel abnormal. Nah, dan di sel tubuh kita itu ada disebut sebagai apoptosis. Nah, kalau tidak salah artinya itu kematian sel secara terprogram, sehingga sel ini tuh dia masih tetap seimbang, komensalisme, dia berperan untuk tidak merugikan manusia seperti itu. Maaf dokter kalau salah. Oke. Baiklah. Kenapa dia tidak berkembang lebih banyak? Karena dikontrol oleh tubuh kita. Kalau dia ada di kulit, maka tadi dengan cuci tangan bisa bisa menghilangkan sebahagian daripada bakterinya. Atau kulit kita mempunyai kalau kita keringat, tahu enggak keringat? Kalau kita keringat, maka keringat ya. Kalau kita keringat, maka di keringat itu ada zat-zat antibakteri yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Salah satunya berfungsi untuk mengurangi jumlah bakteri yang ada di kulit. Kemudian ada kelenjar minyak di kulit kita, ya.
kelenjar-kelenjar minyak itu juga mengandung enzim yang berfungsi sebagai lysozyme atau enzim yang dapat membunuh virus, membunuh bakteri. Nah, semua ini menyebabkan stabilitas. Jadi keseimbangan jumlah bakteri pada permukaan tubuh kita itu menjadi seimbang, tetap tidak balancing, jadi dia tetap aja jumlahnya. Kenapa? Karena ada proteksi tubuh kita untuk menyebabkan mencegah agar supaya bakteri-bakteri ini tidak bertumbuh secara berlebihan. Oke, misalnya kalau dia di kulit atau di kalau dia di kulit, maka ada flow liquid kalau misalnya kita cuci tangan. Kalau dia di nasofaring pada saat atau di di mulut, di rongga mulut pada saat kita minum. Pada saat kita minum kan terflush. Dia masuk ke dalam kuman-kuman itu masuk ke dalam lambung, masuk ke saluran cerna, sehingga kuman-kuman di mulut itu pada saat kita minum berkurang. Kemudian ada saliva di sana. Kalau dalam mulut kan saliva itu bisa ada enzimnya yang bisa menyebabkan bakteri-bakteri itu mati juga. Sehingga jumlahnya tubuh kita dapat mengontrol jumlah bakteri normal itu, sehingga tidak menyebabkan kita menjadi sakit atau tidak menyebabkan bakteri ini menjadi patogen. Kemudian kalau dia di di gastrointestinal, setiap saat tubuh kita ini berusaha mengeluarkan isinya sampai kita sampai kita beol, buang air besar ya. Kemudian ada low pH, pH kulit kita atau pH lambung yang rendah itu bisa mematikan kuman. Kenapa? Karena biasanya bakteri-bakteri ini tidak tahan dengan pH yang rendah. Jadi kalau dia pH asam, pH yang rendah, maka bakteri-bakteri ini biasanya mati. Sehingga dikontrolnya dari sana. Kemudian di traktus urogenital ada peristaltik, ada aliran. Misalnya kalau salah satu fungsi kita kencing pada saat kita mixi atau kencing itu adalah membuang bakteri yang ada di dalamnya. Jadi pada saat kita mixi kencing ya, kalau kencing itu aliran yang deras itu menyebabkan sebahagian besar bakteri yang hidup di dalam saluran uretra bisa keluar, sehingga dia terbuang. Kemudian ada imunoglobulin A. Setiap mukus kita ini di kelenjar mukosa kita itu ada imunoglobulin A. Di selaput lendir kita, mulai dari selaput lendir mulut, selaput lendir konjungtiva, kemudian selaput lendir saluran cerna, itu semuanya ada imunoglobulin A. Imunoglobulin A itu akan menyebabkan bakteri patogen ini akan ternetralisasi. Oke. Kemudian ada yang lupa. Di usus ada namanya pair patch. Ada sel-sel khusus, sel-sel sel-sel yang berfungsi untuk
sebagai pemakan bakteri, yaitu patch namanya. Limfoid, sel-sel limfoid yang berfungsi untuk memfagosit bakteri. Jadi kalau ada bakteri, dia makan bakteri. Ya. Itulah kenapa kenapa sampai mikrobiota normal ini tidak dapat berkembang menjadi menyebabkan manusia menjadi sakit. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai jam berapa kita nih? Sampai jam berapa? Jam 3.30 dokter. Jam 3.30, masih lama ya? Oh, sebentar lagi. Begini aja deh, supaya tidak susah. Kalian belajar dulu tentang flora normal ya. Nanti kita lanjut kuliahnya. Nah, kita ambil, saya masih kasih kuliah sekali lagi, tapi dengan syarat kalian harus belajar dulu dengan flora normal. Bisa ya? Ya, oke ya. Bisa dokter. Bisa dokter. Nanti saya kasih kuliah tentang flora normal, tapi lebih banyak diskusinya. Saya senang kalau diskusi. Kalau kalau bukan waktunya lagi sekarang ini dikasih begitu aja, cari sendiri, ya kan? Sekarang kalian lebih bagus, internet bagus, tinggal mau carinya, tinggal kemauan aja mencari apa materinya kan. Oke ya? Setuju ya? Setuju. Setuju dokter. Oh, betul, jangan sampai tidak setuju. Dokter, izin bertanya dokter. Oh ya, oke, silakan. Ini kan judulnya, judul perkuliahannya kan selain flora normal itu kan tentang flora normal respirasi atas. Jadi kita belajarnya secara umum sama memperhatikan respirasi atasnya aja atau semuanya langsung? Itu kan hanya pembukaan aja tadi. Jadi sebenarnya kita mau belajar tentang flora normal di saluran pernapasan atas, ya. Oke, ya belajar flora normal saluran pernapasan atas ya. Oke ya. Baik dokter. Sambil juga belajar tentang flora normal secara umum. Siapa tahu tidak ada lagi kuliah tentang itu. Ya. Oke ya. Ya, baik belajar. dokter. Jadi kapan kita mau ketemu lagi? Kapan kita kuliah lagi? Kapan bisa belajar? Maksud saya, berapa lama waktu yang dibutuhkan kalian untuk belajar tentang flora normal? 2 hari. Dua hari ya? Ini sekarang hari apa? Hari Rabu dokter. Rabu, Kamis, hari Jumat atau hari Sabtu? Hari Sabtu. Hari Sabtu? Hari Sabtu ya? Boleh ya? Ada enggak kegiatan hari Sabtu? Siapa yang bermalam minggu? Nggak ada kan? Oke, hari Sabtu jam berapa? Hari Sabtu jam 3. Mohon maaf dokter, kalau misalnya di hari Jumat, kira-kira bagaimana? Hari Jumat boleh jam 3. Jam 3? Jam setelah salat Jumat lah. Janganlah pendek waktunya hari Jumat kan? Atau malam ya. Jumat malam Sabtu maksudnya. Bisa enggak malam? Kalau teman-teman pada setuju. Bisa dokter. Bisa dokter, malam aja dokter. Ya, insya Allah bisa dokter.
lebih dingin, lebih fresh, tidak ngantuk-ngantuk seperti sekarang ini kan. Sekarang ini sudah banyak, makanya saya mau selesai gara-gara sudah banyak yang menguap. Jadi kira-kira begitu aja. Nanti belajar dulu flora normal supaya kita diskusi banyak ya. Oke, siap ya? Baik, dokter. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat belajar. Belajar yang baik. Belajar yang baik. Jadilah mahasiswa kedokteran yang baik. Walaupun di dalam situasi seperti ini sebenarnya, karena mahasiswa kedokteran itu tiada hari tanpa membaca. Jadi kalau kalian kurang baca maka tidak bisa, tidak akan dapat apa-apa. Mungkin selesai jadi dokter tapi tidak akan dapat apa-apa. Tidak ada yang bisa diharapkan. Jadi baca, semakin banyak dibaca semakin bagus. Baca, semakin banyak dibaca semakin bagus. Ya, itu sudah pakem di kedokteran itu baca. Tidak ada yang tidak, harus baca. Oke ya, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.